Kalau kita berbicara tentang kesehatan, itu artinya sesuatu yang perlu dijaga, ya. Sama dengan gambar diri, supaya gambar diri kita sehat, kita perlu jaga gambar diri kita. Untuk melihat diri kita selalu menggunakan cermin, ya. Ada di sini yang belum bercermin pagi ini? Nah, saya rasa hampir semua kita udah bercermin. Kenapa? Karena kita merasa perlu menjaga penampilan. Pertanyaan saya, kira-kira waktu kita bercermin, apa yang kita lihat? Biasanya kita berkaca karena kita melihat kekurangan kita, betul? Walaupun ada 1 dari 1000 yang berkaca dilihatnya kelebihannya, tapi jarang itu. Jarang ya orang berkaca, you are beautiful. Jarang, ganteng kali aku, luar biasa kali. Yang sering yang saya lihat kalau orang berkaca, aduh kenapa jerawatku ini makin besar ini kok makin habis ini. Biasanya kita melihat kekurangan kita. Nah, itu yang hari ini kita mau pelajari. Kita buka di dalam Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang kita taruh gambar diri dalam hidup kita, itulah kita. Kalaupun orang bilang, Krispus ganteng kali kau, semua jemaat bilang Krispus ganteng, tapi kalau dalam hidupku, aku gak ganteng, aku tidak ganteng. Walaupun kita pintar, orang semua mengakui kita pintar, tapi kalau dalam pikiran gambar diri kita merasa bodohlah kita. Jadi hidup kita ini ditentukan oleh pandangan kita sendiri. Walaupun orang bilang kamu bodoh, jelek, tapi kalau kita percaya kita pintar, ganteng, pintarlah kita. Masalahnya kita gak percaya, itu seringkali masalahnya. Saya mau baca di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ini segambar dengan Allah. Amin. Dan iblis tahu ini. Dia mau rusak Allah, nggak sanggup dia, nggak mampu iblis sentuh Allah. Jangankan sentuh, dekat-dekat aja pun nggak berani iblis. Tapi iblis bisa menyentuh gambarannya Allah, yaitu kita, manusia. Makanya iblis, dia gak pernah berhenti mengganggu kita. Iblis gak pernah berhenti merusak gambar diri kita. Karena iblis tahu waktu kita sadar, aku segambar serupa dengan Allah, kita menjadi orang luar biasa. Jadi kita perlu mengenal siapa diri kita. Kadang-kadang bukan Tuhan gak membuka pintu. Kadang-kadang udah terlalu banyak Tuhan buka pintu kepada kita. Pintu berkat, pintu kesempatan. Tapi kadang-kadang karena kita gak sadar siapa kita, jadi lewat. Saya mau cerita tentang Musa, supaya saudara sadar betapa berharganya kita. Musa itu dari kecil dia sudah mau dibunuh. Waktu itu sudah terlalu banyak orang Ibrani. Lalu raja memerintahkan bunuh semua anak di bawah 2 tahun yang laki-laki. Akhirnya orang tua Musa ambil Musa, dimasukkan ke dalam keranjang, ditaruh di sungai apa? Nil. Lalu waktu putri Firaun mandi-mandi, dilihatnya Musa. Lalu Musa dibawa ke istana. Jadi 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun. Sampai akhirnya usianya 80 tahun dia berjumpa dengan Tuhan di semak yang terbakar. Tuhan bilang, Musa. Nah, kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Tuhan bilang, Musa, aku udah lihat bangsa Israel itu tertindas. Sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah dengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka yang, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar. Saya teruskan di ayat 9.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Nah, ayat 10 Tuhan perintahkan Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ayat 11. Tapi Musa berkata kepada Allah, apa katanya? Ise dewawi, ise akuin ya Tuhan. Siapa aku ini? Samalah kayak kita ya. Siapa aku ini? Padahal Tuhan yang nyuruh. Siapa aku ini sehingga aku harus menghadap Jokowi membawa bangsa Indonesia keluar? Seperti itulah contohnya. Siapa aku ini sehingga aku menghadap Raja Firaun membawa bangsa Israel keluar Mesir? Siapa aku ini? Kembali lagi dia punya gambar diri, gak sadar dia segambar dengan Allah. Padahal Allah yang suruh dia. Kalau saudara disuruh Jokowi, mau? Kalau saya gak disuruhnya pun mau. Apalagi disuruhnya. Ini Allah yang suruh Musa, Musa pergi. Musa bilang, siapa aku ini Tuhan? Kira-kira waktu Tuhan pilih Musa, Tuhan asal pilih enggak? Enggak. Pasti Tuhan sudah tahu gimana akhir ceritanya kan, maka dia pilih Musa. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira waktu Tuhan pilih saudara menjadi anak Tuhan yang bertumbuh di tempat ini, Tuhan ecek-ecek atau asal-asal enggak milih kita? Tidak. Saudara tidak kebetulan ada di sini. Tuhan sudah memilih kita. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadamu, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Banyak kali alasannya. Siapa aku ini? Yang kedua, kalau nanti mereka nanya siapa nama Allahmu, apa ku jawab? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya begini, kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Kalau gak percaya nanti mereka gimana? Kalau kudoakan nanti gak sembuh gimana? Sama kayak kita itu. Kudoakan nanti malah mati gimana? Mati-mati. Sehat-sehat. Kita harus punya gambar diri yang benar. Harus kenal siapa Tuhan kita. Disinilah saya bersyukur, saya bangga punya Allah yang luar biasa seperti Allah kita. Allah yang gak pernah menyerah dengan kita. Allah yang gak pernah menyerah dengan Musa. Kalau kita saja punya anak kayak Musa ini, jawab lalap, ambilkan dulu garam, musuhin naheku, tolong dulu sedikit, ilik dahinku, lang teh, langsung kita ambil kan. Itu kalau kita. Tapi Tuhan, dia gak menyerah dengan Musa. Siapa aku ini? Kalau gak percaya nanti orang gimana? Pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, alasan lagi, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Alasan lagi kan? Ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan ke tanah. Waktu dilemparkannya jadi ular. Udah gak percaya, Tuhan tetap mengasihi Musa. Gak percaya nanti mereka gimana? Lempar tongkat di tanganmu, lempar. Jadi ular. Pegang lagi ekornya, pegangnya, dan jadi tongkat lagi. Tuhan gak pernah menyerah dengan Musa. Walaupun dia banyak alasan. Udah tongkat jadi ular, ular jadi tongkat, itu pun masih banyak alasannya. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Sama kayak kita. Gak bisa aku doa.
ulah kencang ngerana, ulah kencang rendai, jangankan nyanyi, ngomong aja pun masih marsamburetan. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang engkau harus katakan. Kalau saudara udah ngomong Tuhan gitu, apa yang saudara lakukan? Siap Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Oke, aku akan berangkat. Tapi itukah kata Musa? Di ayat 13 pasal 4, Musa berkata, Tuhan, ada kata ahnya itu. Hati-hati yang suka bilang berat teh. Musa itu. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tuhan udah tunjukkan mujizat-mujizat. Terakhir dia bilang, suruh saja sedeban kau Tuhan. Kalau ada orang melamar kerja, kita kasih tahu ini kerjanya, ini syaratnya, ini udah lama kita sampaikan kan. Dibilangnya, aku nggak cocok kurasa. Tadi aku denari bin kongata, ya kan? Musa, Tuhan udah gini terakhir, suruh aja yang nggak tertarik pun dia. Tapi sekali lagi, supaya kita sadar betul siapa Tuhan kita itu. Tuhan nggak menyerah. Tuhan sabar. Dengar ini baik-baik. Cara kita memandang siapa diri kita itu sangat berbeda dengan cara Tuhan memandang kita. Sekali lagi, cara kita memandang diri kita itu berbeda dengan cara Tuhan memandang diri kita. Sampai akhirnya ceritanya Musa membawa bangsa Israel keluar. Dan dia menjadi orang yang membawa jutaan orang keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya Musa gambar dirinya dipulihkan oleh Tuhan. Itu terbukti di dalam Bilangan 12 ayat 3. Di situ ditulis gini, Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ditulis di sini, adapun Musa seorang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Pertanyaan saya, siapa yang tulis kitab Bilangan ini? Musa. Norak kali dia ya. Pede kali dia sekarang. Saya kalau nulis buku gak berani saya nulis Krispus adalah seorang yang lembut hatinya, lebih dari semua orang. Gak berani. Musa tadi, siapa aku ini? Sekarang sangat lembut hatinya. Kita melihat bagaimana Tuhan berjuang dalam hidupnya, dan akhirnya dia mempunyai gambar diri yang benar. Sama juga dengan Daud. Daud, kalau kita tahu ceritanya, dia adalah anak yang tertolak. Waktu semua abang-abangnya dilantik, dia nggak diingat pun. Kalau dia mau sakit hati, ya wajar kita bilang. Tapi dia nggak mau sakit hati. Mazmur 139 ayat 13 dia tulis begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia sadar betul bahwa aku ini bukan produk bapak mamaku, tapi aku asli produk Tuhan. Serupa dengan gambaran Tuhan. Dan ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itulah kunci gambar diri yang sehat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita gak sadar, kayak Musa dia gak sadar, dia akan tetap jadi penggembala domba sampai mati mungkin di padang Midian.
Daud, kalau dia nggak sadar aku ini dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya, mungkin dia akan setiap hari gembalakan domba. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan firman Tuhan supaya jemaat sadar, jiwa kita itu benar-benar menyadari bahwa kita itu luar biasa, kita itu dahsyat, kita itu ajaib diciptakan Tuhan. Tuhan itu nggak iseng ciptakan kita. Amin. Saya mau kasih satu ilustrasi supaya saudara mengerti. Ini uang berapa? 50.000. Nilainya ini 50.000. Yang membedakan uang dengan kertas ini nilainya. Ini sama-sama kertas, tapi ini nilainya 50.000. Kalau misalnya uang ini saya lipat-lipat, berapa nilainya? 50.000. Saya buang 50.000. Kalau saya belanja, ini nilainya 50.000. Walaupun mungkin udah koyak-koyak sedikit, ini nilainya 50.000. Kalaupun saya bawa ke bank, ini nilainya 50.000. Walaupun dia jatuh, walaupun dia lecek, walaupun dia kotor, walaupun dia bau, walaupun dia mungkin kotor-kotor sedikit, itu tidak mempengaruhi nilainya. Itulah kita Bapak Ibu. Nilai kita itu seharga darah Yesus. Dan apa yang kita buat, dosa apa yang kita kerjakan, kebaikan apa yang kita kerjakan, itu tidak mempengaruhi nilainya. Ini yang kita harus sadari. Kadang-kadang kita asal udah buat dosa, nilaiku udah turun, gak layak lagi aku di hadapan Tuhan. Itulah iblis sedang merusak gambar diri kita. Tapi kenapa Tuhan tidak menyerah? Sekali lagi, cara pandang Tuhan kepada Musa berbeda dengan cara pandang kita kepada Musa. Dengar ini baik-baik. Saya memandang Musa orang gak terpakai, tapi Tuhan memandang Musa. Di dalam hidup Musa itu ada jutaan orang Israel yang terjebak, yang harus dilepaskan. Di dalam pikiran Tuhan, Musa ini harus dipulihkan karena di dalam hidupnya ada kitab-kitab Taurat yang terjebak. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kalau itu Musa tidak dibebaskan, gak akan ada kitab Kejadian. Itu yang Tuhan pandang. Kalau kita memandang Saulus, dia membunuh orang Kristen, ya. Orang sungguh-sungguh dibunuh, rumah ibadah dirusak. Kalau saya memandang dia orang gak terpakai, Paulus itu merusak rumah Tuhan. Tapi apakah Tuhan memandang seperti itu? Tidak. Tuhan memandang Paulus, Paulus ini harus dibebaskan gambar dirinya. Karena di dalam hidupnya ada terjebak kitab-kitab, suratan-suratan, Korintus, Galatia, Efesus. Hampir setengah Paulus yang tulis. Itulah yang Tuhan pandang akan hidup kita. Begitulah cara Tuhan memandang saudara dan saya. Kuncinya sekali lagi kita harus sadar. Jangan lagi berpikir kecil, aku ini gak bisa apa-apa, aku gak terpakai, ngapain pula aku gak bisanya. Itulah gambar diri kita yang sedang dirusak oleh iblis. Karena iblis tahu kalau satu orang saja dahsyat, itu luar biasa pengaruhnya. Satu orang Ahok saja, Ahok. Habis pikir apa? Jutaan orang dunia digoncang satu Ahok. Mati untuk Kristus. Itu gara-gara ada Rasul Paulus yang tulis itu. Apalagi kita ini semua. Waduh, mungkin dunia ini gampang sekali kita goncang. Tapi harus jiwa kita sadar. Saya berharap hari ini kita merubah cara pandang kita. Kita mulai belajar memandang bagaimana Tuhan memandang kita. Begitulah kita memandang diri kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang memandang jemaat. Ada di antara saudara, ada lagu-lagu baru yang terjebak dalam hidup saudara. Tapi gambar dirinya harus pulih dulu. Mungkin ada inovasi-inovasi baru. Mobil rakitan terbaru buatan dolar rakyat ada terjebak dalam hidup kita. Jangan ketawa. Tuhan kita itu luar biasa. Mungkin ada rumus-rumus,
atau apa saja. Mungkin ada obat-obat pertanian yang sampai hari ini belum ditemukan, masih terjebak dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita harus sadar itu. Mungkin ada buku-buku yang belum ditulis, masih terjebak dalam hidup kita. Kita harus benar-benar menyadarinya. Ya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Amin. Saya tutup di dalam Mazmur 8 ayat 5. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, apakah manusia sehingga mereka selalu ada dalam pikiranmu? Mindful, selalu ada dalam pikiran Tuhan. Saudara, saya selalu ada dalam pikiran Tuhan. Saudara dan saya selalu ditunggu Tuhan. Apa ini anakku yang kerjakan hari ini? Hari ini kira-kira anakku jiwanya itu menyadari apa ya? Aku mau lakukan sesuatu yang besar ini, tapi jiwanya ini belum sadar. Kita harus sadar dulu. Satu kali saya pergi ke Medan, saya mau beli satu lensa. Kalau lensa kamera itu mahal ya. Ada yang mahal, murah, ada yang mahal sekali. Murah nggak ada lah ya, mahal. Jadi satu kali ada satu lensa, saya lihat bagus. Saya tanya, ini baru atau bekas? Bekas. Berapa Pak? 35. 35 Pak. Saya udah ambil ini, saya udah pegang berapa nih? 35. 35 apa? 35 juta. Bekas 35 juta. Waktu saya dengar 35 juta, saya megangnya lebih kuat lagi. Oh oke. Saya langsung pulangkan waktu itu. Kenapa? Karena mahal. Kalau katanya berapa? Sejuta, 2 juta, jatuh pun masih ada nyawangku kupikir. 35 juta bekas. Waktu itu saya langsung cepat. Oh ya, taruh. Oh iya Pak. Iya. Kenapa saya hati-hati? Karena saya tahu itu barang mahal. Kalau kita sadar kita barang mahal, kita akan hati-hati akan hidup kita. Kalau kita sadar kita barang mahal, kita akan hati-hati dengan cara bicara kita. Kalau kita sadar kita barang mahal, kita akan hati-hati dengan tindakan kita. Kalau kita tahu kita barang mahal, kita gak akan sembarangan dengan hidup kita. Kalau kita sendiri pun memperlakukan hidup kita murahan, jangan heran kita dianggap orang murah. Jangan sakit hati kalau orang memperlakukan kita murahan. Karena sekali lagi semua tergantung kita. Kalau kita merasa aku ini berharga, aku gak boleh main-main, aku harus sungguh-sungguh. Percayalah orang akan memperlakukan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tidak murahan. Amin. Saudara diberkati. Saya berharap hari ini gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang luar biasa. Saya adalah orang yang luar biasa. Amin. Senyumnya ini masih belum yakin, belum sadar ini. Percayalah waktu kita punya gambar diri yang baru, ada Tuhan yang akan terus melakukan perkara besar dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan hanya bisa bekerja di dalam hidup kita sejauh mana kita benar-benar percaya dan sadar. Kalau kita sendiri pun gak yakin, tidak akan terjadi perkara yang dahsyat. Tapi kalau kita yakin ada Tuhan yang bersama dengan kita, maka semuanya kita akan lakukan bersama dengan Tuhan.